juga seperti dulu. Shalom, selamat malam, selamat sahabat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh jumpa kembali dalam panel diskusi pelajaran Supra Sabat, masih dalam seri edisi Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Dan minggu ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-8, yaitu tentang melihat yang tak terlihat. Untuk itu, pada malam hari ini sudah ada para panelis yang akan mengarahkan pelajaran Supra Sabat kita sepanjang pekan ini. Dan saya ingin terlebih dahulu memperkenalkan para panelis yang sudah hadir pada saat ini. Boleh disapa Pendeta Sam Sumampau. Silakan menyapa dan memperkenalkan diri kepada para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Silakan Pendeta. Shalom, selamat sahabat, selamat malam bagi kita semua, secara khusus pemirsa setia daripada Sekolah Sabat online streaming. Saya Pendeta Sam Sumampau, saya sekarang mengembalakan di Jemaat SLA Nusrah sekaligus sebagai chaplain di sekolah tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Sam Sumampau. Selanjutnya Pendeta Jimmy Mumak. Silakan menyapa dan memperkenalkan diri kepada para pemirsa pada malam hari ini. Shalom, selamat hari sahabat semua pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Pendeta Jimmy Mumak. Saat ini melayani di Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Tepatnya Malalayang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam diskusi Sekolah Sabat online streaming. Shalom. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumak. Selanjutnya Pendeta Tono Sitoro. Silakan Pendeta untuk menyapa sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada para pemirsa. Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Pendeta Sitorus Tono. Saat ini saya melayani di daerah Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, bersama istri dan anak-anak. Kiranya melalui pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami bawakan nantinya boleh berguna, bermanfaat bagi kita semua, sehingga iman kita semakin hari semakin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Sitorus. Selanjutnya Pendeta Monang Tambunan. Silakan Pendeta. Salam, salam dan selamat malam saudara sekalian, para pemirsa di mana Anda berada. Pada saat ini saya Monang Tambunan dari California, Amerika. Terima kasih. Baik, terakhir silakan Pendeta Evangelis. Evangelis Sinar Padang, silakan. Shalom, selamat malam dan selamat Sabat bagi kita semua, khususnya bagi seluruh pemirsa dimanapun berada pada malam hari ini. Kami akan menyampaikan panelis Sekolah Sabat pada Sabat ini. Semoga itu boleh mengangkat iman kita lebih dekat kepada Tuhan. Saya sekarang melayani di House of Hope di Puncak, Jawa Barat, khusus melayani orang-orang refugee yang dari Timur Tengah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah para panelis pelajaran Sekolah Sabat kita pada malam hari ini. Dan kita akan masuk untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu saya minta Pendeta Sitorus untuk doa buka. Silakan Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terpujilah nama Tuhan pada hari Sabat yang kudus ini. Kami di sini akan menyampaikan dan memaparkan pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah kiranya kami para hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau utus boleh memaparkan dan menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat ini
dengan penuh hikmat roh kuasa yang datang dari Tuhan, sehingga para pemirsa yang mengikuti dan mendengar di dalam acara ini, diskusi sekolah sahabat panel, boleh terberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh mengerti melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami juga dimampukan dan kami boleh dekat dengan Tuhan, dan kami siap untuk menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang ke-8. Dan nanti jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk dijawab oleh para panelis kita pada malam hari ini, Bapak Ibu silakan tulis di ruang komentar. Ya, sekali lagi Bapak Ibu silakan tulis di ruang komentar, dan di sesi yang kedua nanti setelah para panelis memaparkan pelajaran kita, maka para panelis pelajaran sekolah sahabat kita akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Oleh sebab itu, pastikan silakan tulis di ruang komentar setiap pertanyaan yang masuk akan dijawab oleh para panelis. Baik, pelajaran yang ke-8 yaitu melihat yang tak terlihat. Ayat hafalan terdapat dalam Ibrani 11 ayat 27. Dengan iman, ia meninggalkan Mesir, tidak takut akan murka raja, karena ia bertekun seperti dia yang tak terlihat. Baik, untuk itu kita akan langsung saja masuk di pelajaran hari Minggu. Silakan Pendeta Sam Sumampau untuk memaparkan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Minggu, kelimpahan Bapa kita. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Jane Hursina. Sekali lagi selamat sahabat bagi kita semua. Pelajaran kita, pelajaran hari Minggu, judulnya Kelimpahan Bapa kita. Kelimpahan Bapa kita. Apa hubungannya dengan judul daripada sekolah sahabat kita, judul besar, yaitu melihat tak terlihat, dengan judul hari Minggu ini? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat kondisi ataupun keadaan kita teristimewa pada saat kita terpuruk, baik itu ekonomi, kesehatan, atau segala macam, maka kita akan bertanya-tanya dalam kondisi yang terpuruk itu, apakah Tuhan kita ini benar-benar mengasihi kita? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam buku sekolah sahabat kita, secara khusus pelajaran hari Minggu itu, ada 2 alasan yang sering membuat umat Tuhan, umat manusia, meragukan kebaikan daripada pencipta, kebaikan daripada Tuhan. Yang pertama dikatakan, ketika kita memiliki keinginan yang kita yakini baik, tetapi Tuhan menginginkan sesuatu yang berbeda bagi kita. Ini yang pertama, alasan yang pertama yang sering membuat kita meragukan kebaikan daripada Tuhan. Sekali lagi saya mau nyatakan bahwa ketika kita memiliki keinginan yang kita yakini baik, tetapi Tuhan menginginkan sesuatu yang berbeda untuk kita. Lalu yang kedua, yang membuat kita ragu akan kebaikan Tuhan adalah ketika pengalaman hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Pengalaman hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Di sini, kalau 2 alasan ini menjadi bagian kita, maka diperlukan yang namanya iman. Karena iman memainkan peranan yang sangat penting pada saat kita mengalami 2 kondisi ini. Mengapa iman mempunyai kondisi yang begitu penting? Karena iman mendatangkan, di sekolah sahabat dikatakan mendatangkan tindakan yang tepat pada saat-saat kita tergoda untuk meragukan Tuhan dan kebaikannya. Dan bila mana kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-39,
ayat-ayat yang ada di dalam Roma pasal 8 ini adalah ayat-ayat yang hamba Tuhan Rasul Paulus mau menggambarkan tentang kebaikan daripada Tuhan kita. Dan ayat-ayat ini sesungguhnya membantu pikiran kita, menjaga pikiran kita agar tidak meragukan kebaikannya. Dan inilah kebenaran. Jadi Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-39 itu adalah kebenaran tentang kemurahan Tuhan kita, pencipta kita, melalui kematian daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu sudah seharusnya kebenaran yang dipaparkan oleh hamba Tuhan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-39 ini seharusnya memberikan dampak yang kuat tentang kelimpahan daripada Bapa kita di surga. Saya mau garis bawahi bahwa kebenaran yang ada di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-39 itu seharusnya memberikan dampak yang kuat tentang kelimpahan daripada Bapa kita di dalam kehidupan kita yang mulai meragukan kebaikan Tuhan, di mana keraguan itu timbul oleh karena cawan lebur yang kita hadapi di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa memahami kebenaran yang ada di dalam Roma pasal 8 tadi, ayat 28 sampai ayat yang ke-39, maka itu seharusnya menjadi satu dampak yang sangat kuat di dalam kehidupan kerohanian kita, kehidupan iman kita tentang kemurahan, kelimpahan daripada kemurahan Bapa kepada kita. Mungkin untuk sementara sampai di situ dulu, nanti kita akan memperluas ataupun mendalami lagi pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih, Tuhan Yesus telah memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pendeta James Kursina. Baik, terima kasih Pendeta Sam Sumampo yang sudah memaparkan pada sekolah sahabat kita di hari Minggu tentang kelimpahan Bapa kita. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Senin, yaitu dalam nama Yesus. Silakan, Pendeta Jimmy Muhammad akan memaparkan pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin dalam nama Yesus. Silakan, Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta James Ursina. Kita masuk pada pelajaran hari Senin dalam nama Yesus. Nah, pelajaran kita berbicara tentang melihat yang tak terlihat. Pendeta Sumampo tadi sudah menyinggung sehubungan dengan tindakan iman itu sendiri. Bahkan di hafalan yang menggambarkan tentang iman daripada Musa sendiri, di mana ia bertekun, kemudian seperti melihat Dia yang tidak terlihat. Nah, bagaimana kita bisa melihat yang tidak terlihat? Dalam kitab Kejadian pasal 1, ada kurang lebih kata 9 itu, kata lihat 9 kali diungkapkan. Namun cara melihatnya Tuhan ini berbeda dengan cara melihatnya kita. Cara melihat Tuhan itu pasti baik. Nah, dalam pelajaran-pelajaran yang kita alami, kadang-kala kita salah melihat dengan cara kita manusia, cawan lebur yang diperhadapkan kepada kita. Padahal kasih Bapa itu sungguh luar biasa, yang walaupun kita sebagai manusia, seperti ungkapan tadi dari Pendeta Sumampo, memang kasih Bapa kadang-kala sulit juga untuk kita cerna dengan cara berpikirnya kita. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran hari Senin dalam nama Yesus. Apakah dalam nama Yesus ini ada jimat khusus? Sehingga tidak heran ketika kita berdoa, kita seperti jadikan jimat dalam nama Yesus. Bahkan ada yang senang ungkapkan statement ini karena berpikir di dalam benar. Berbicara tentang nama, itu ada authority, ada karakter daripada Yesus sendiri yang melekat dengan nama itu. Makanya ketika kita menyebutkan
nama itu seharusnya jangan kita sembarangan menyebutkan nama itu. Nah, ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, ayat ini didahului dari ayat yang 12. Ayat yang 12 sebenarnya adalah landasan mengapa kita harus berdoa, meminta dalam nama Yesus. Sehingga Yesus katakan, aku akan melakukannya. Kepada siapa ditujukan ayat ini? Ayat 12 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Ingat, berarti mereka yang percaya kepada Yesus. Kemudian, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan juga pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi Tuhan ternyata melihat dari dua sisi yang sederhana ini. Percaya kepada Tuhan artinya memiliki iman. Yang sudah kita bahas ini, karena kita melihat yang tak terlihat, itu berarti kita sedang melihat dari kacamata iman. Tapi orang yang beriman bisa dibuktikan lewat kepercayaannya. Kemudian, dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar dari Dia yang sudah mengutus kita. Nah, kemudian ayat 13 lanjutkan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Kemudian ditekankan sekali lagi, dua kali diulangi. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi, anak-anak Tuhan yang mau minta, mintalah kepada Tuhan, tapi harus percaya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Nah, pasal selanjutnya, pasal 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan tuliskan seperti ini. Ini perkataan Yesus lagi. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi, tadi, percaya dan melakukan pekerjaan dari Yesus. Nah, sekarang apa hubungannya dengan ini? Sangat berhubungan erat. Karena kita bahkan berbuah. Buah itu tetap. Artinya, Tuhan mau kita jangan lakukan hari ini, lakukan pekerjaan Tuhan. Sebentar-sebentar kita berhenti melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau supaya kita terus-menerus sadar bahwa kita adalah milik Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, makanya Tuhan katakan, apa saja yang kamu minta, kamu akan mendapatkannya. Nah, pelajaran kita memang difokuskan kepada apa saja yang kita minta. Oleh karena ini berhubungan dengan doa kita. Cara kita berdoa. Kita harus luruskan dulu motif kita. Apakah kita sudah termasuk orang yang percaya, yang melakukan kehendaknya, sehingga kita datang berdoa, meminta, campur tangan Tuhan. Saya mau katakan, semua doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, dan semua doa kita dijawab Tuhan. Tapi kadang-kala kita salah mengerti jawaban Tuhan. Kita kadang-kala memaksakan kehendak kita supaya Tuhan jawab sesuai dengan keinginan kita. Padahal Tuhan sedang menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak heran Yesus mengajarkan ketika berdoalah seperti ini. Apa yang dia katakan? Bukan kehendakku yang jadi, tapi terus menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya, dan itu yang terbaik untuk kita. Apa jawabannya? Jawabannya pasti. Dia dengar doa kita dan dia akan jawab. Kadang-kala ketika Tuhan menjawab tidak, atau Tuhan belum menjawab pada saat itu juga, kadang-kala kita kecewa. Padahal jawaban Tuhan itu tidak, dan jawaban tidak adalah jawaban kita. Nanti pada saat mulai kecewa, kemudian Tuhan mulai buktikan bahwa benar Tuhan jawab tidak, ternyata ada berkat yang lain yang akan muncul. Nah, kadang-kala kita sulit mengerti, memahami ini ketika Tuhan katakan tidak. Karena maunya kita ya, kan kalau sederhana
saya mau katakan, jawaban Tuhan itu cuma dua, iya dan tidak. Kalau iya, Tuhan jawab secara langsung. Kalau tidak, bisa saja Tuhan tidak jawab sesuai dengan keinginan kita, tapi dia berikan berkat yang lain sesuai dengan kebutuhan kita. Karena itu, sebagai orang yang beriman, jangan kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dalam nama Yesus, mari kita datang dengan sungguh, karena di dalam nama Yesus ada kuasa, ada authority, dan kita bisa melihat bahwa ada karakter Yesus yang ada di sana. Nah, saya percaya kita akan menjadi anak Tuhan yang benar-benar ketika meminta apa saja jawaban doa, kita akan terima dengan sukacita, karena kita tahu kata Yesus, Yesus akan melakukannya untuk kita. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta Jimmy Mumak yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin dalam nama Yesus. Selanjutnya kita akan masuk di pelajaran hari Selasa, yaitu tentang kuasa kebangkitan. Silakan Pendeta Sitorus untuk membahas pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa, yaitu tentang kuasa kebangkitan. Baik, terima kasih kepada Pendeta James Hursina yang telah memberikan waktu, kesempatan bagi saya untuk menyampaikan sedikit pelajaran sekolah sahabat di hari Selasa, kuasa kebangkitan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Yesus mengalami kematian ketika dia mati secara fisik. Secara fisik dia mati, tetapi pada saat dia dibangkitkan, bahwa di situ ada satu kuasa yang diberikan oleh Bapanya, ya, Allah, sehingga pada saat Maria bersama dengan saudara-saudaranya pergi ke kubur batu, dia melihat bahwa batu itu sudah terbuka dan terguling. Apa yang dikatakan Bapak, Ibu, Saudaraku? Kenapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, aplikasi bagi kita pada saat ini kuasa kebangkitan itu adalah bahwa ketika kita jatuh ke dalam lumpur dosa, ya, kita harus memiliki kebangkitan. Kita harus bangun, kita harus bangkit dari lumpur dosa itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita minta kuasa dari Tuhan itu sendiri. Ini adalah satu kuasa kebangkitan yang dialami oleh Yesus sendiri. Ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, cawan lebur itu dialami juga oleh Yesus sendiri ketika dia berada di dunia ini. Sekitar 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, saat ini dia sudah berada di sorga bersama dengan Bapa. Sehingga kita yang ada di dunia yang penuh penderitaan, yang penuh dosa ini, kita mengalami yang namanya lumpur dosa. Cawan lebur itu kita alami saat ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada orang memberikan tali kepada seseorang ketika dia hanyut di sungai atau dia masuk ke satu lubang sumur, pada saat tali itu diulurkan kepadanya, tetapi orang yang mau
mendapatkan pertolongan ini tidak meraih tali itu, maka dia juga tidak memperoleh keselamatan. Dia juga tidak memperoleh hidup dari kejatuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak mendapatkan keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa kuasa kebangkitan itu kita harus miliki saat ini. Bagaimana caranya? Melalui iman yang kita miliki saat ini, kita bisa bangkit dari keberdosaan kita. Kuasa itu datangnya dari Tuhan. Ya. Kalau kita mau bangkit dari keberdosaan kita, dari lumpur yang penuh dosa, di dunia yang penuh penderitaan, yang penuh keberdosaan ini, ada kuasa dalam nama Yesus. Ya, tadi pendeta Jimmy Mumek sudah sampaikan, dalam nama Yesus, kuasa itu datang dari Tuhan itu sendiri. Sehingga kebangkitan yang kita akan dapatkan untuk meraih satu kesuksesan. Bahkan kita mendapatkan satu pintu gerbang sorga. Ya, di mana judul besar pelajaran sekolah sahabat ini yang tidak terlihat, ya, tidak terlihat. Allah itu tidak terlihat, tapi bisa kita rasakan bahwa kuasa kebangkitan dari Yesus ada bagi kita semuanya. Biarlah kiranya pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa ini, semua kita yang hadir melalui virtual Zoom, baik itu YouTube ataupun Facebook pada malam ini, dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan itu harus kita miliki saat ini melalui iman kita, agar keberdosaan kita yang menggerogoti kita saat ini ketika kita jatuh ke dalam dosa, marilah kita saat ini untuk apa? Bangkit melalui kuasa darah Yesus itu sendiri. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sedikit. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Sito Rustono yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari Selasa, kuasa kebangkitannya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lanjutkan untuk panelis berikutnya yang akan membahas pelajaran sekolah sahabat kita di hari Rabu, saya ingin terlebih dahulu menyapa para pemirsa yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat Sabat, Bapak Ramses Manulang, Ibu Nelly Padaunan, Ibu Tina Yesa, Ibu Kathy Kevin Sinaga, Ibu Yuliana Derek, Bapak Roni P. Manurung, nah, Pendeta Edwin Saryana, selamat Sabat Pendeta. Kemudian Bapak Jeremia, Ibu Tiarma Sihotang, Ibu Hernia, Bapak Tunggu Sihotang, Bapak Yusius Narang, Bapak Kisah Frans, dan Bapak Polman Sagala. Selamat Sabat, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian ada juga Bapak Franky Angki Kalalo. Selamat Sabat Bapak. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada juga Bapak Antoni Lim, Bapak Jufri Simangunsong, dan Bapak Karlin Nainggolan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sekali lagi, berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tulis di ruang komentar, dan nanti para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, pastikan Bapak Ibu yang bertanya untuk mendapat jawaban berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk pelajaran hari Rabu yang akan dibawakan oleh Pendeta Monang Tambunan.
untuk membawa semua kekhawatiran kita. Silakan pendeta. Terima kasih Pendeta Usina dan para pemirsa dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kita melanjutkan pelajaran kita hari Selasa untuk membawa segala kekhawatiran kita. Nah, kita sudah melihat tadi berbagai alasan mengapa kita harus percaya dan menyerahkan segala kekuatan kita kepada Tuhan. Allah Bapa yang kita sembah adalah Allah yang sangat luar biasa, berkuasa. Yesus anak Allah, dan kita berdoa atas namanya. Dan juga bagaimana kekuatan dari kebangkitan Kristus itu sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, sebagaimana judul besar kita pada minggu ini, bagaimana saya bisa menyerahkan segala kekhawatiran saya kepada Dia yang tidak kelihatan, yang belum saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Bukankah itu pertanyaan yang ditanyakan oleh Filips kepada Yesus? Tunjukkanlah Bapa itu pada kami supaya kami percaya kepadanya. Saudaraku sekalian, dalam hidup ini, suka tidak suka, terima atau tidak terima, kita menghadapi banyak persoalan-persoalan dan lika-liku, gelombang-gelombang kehidupan yang datang silih berganti. Kadang-kadang pencobaan-pencobaan dan pengalaman-pengalaman hidup yang pahit datang kepada kita, membuat kita menjadi stres. Stres berubah menjadi kekhawatiran, anxiety, dan berubah menjadi depresi. Ada banyak orang mengalami gangguan mental kesehatan mental oleh karena depresi yang mereka hadapi. Nah, di tengah-tengah kita menghadapi anxiety, kekhawatiran, dan depresi dalam kehidupan ini. Tekanan-tekanan yang datang silih berganti kepada kita. Persoalan-persoalan hidup tidak pernah berakhir. Persoalan rumah tangga, persoalan keuangan keluarga, persoalan-persoalan membesarkan anak, persoalan-persoalan di gereja, persoalan-persoalan di lingkungan kita, keluarga kita. Kadang-kadang membuat kita tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Membuat hidup kita menjadi galau. Dan kadang-kadang kita pun tidak bisa melakukan apa-apa karena persoalan-persoalan itu. Dan sekarang ada orang mengatakan kepada kita, serahkanlah khawatirmu kepada Dia, maka Ia akan bertindak sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 5:7. Saudaraku, bagaimana saya bisa menyerahkan sesuatunya, kekhawatiran saya kepada Dia yang tidak kelihatan. Nah, kita melihat disinilah peranan iman yang sudah tadi dibahas dalam pelajaran hari Minggu. Iman adalah sebuah pengharapan di masa sekarang ini. Di saat ini, di present time, sementara pengharapan, hope, adalah kita percaya kepada sesuatu di hari yang akan datang. Nah, di dalam Ibrani sudah diberikan ilustrasi bahwa iman itu kita butuhkan untuk dapat mempercayai Dia yang tidak kelihatan. Musa sendiri ayat itu kita mengatakan, kalaupun dia belum pernah melihat Allah itu, belum pernah melihat Yesus itu sendiri, tetapi ia meninggalkan Mesir. Oleh karena ia melihat yang tidak kelihatan. Sangat sulit, saudaraku. Tetapi dengan iman kita bisa melakukannya. Ada banyak perkara-perkara di dunia ini yang seolah-olah lebih besar dari apa yang bisa kita lakukan. Terkadang pada waktu kita menghadapi masalah, kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita berpikir bahwa saya mampu untuk menyelesaikannya. Seringkali kita bergantung kepada kemampuan kita, karena memang itulah manusia. Menggunakan kemampuan, cara berpikir, dan cara yang bertindak untuk menyelesaikan perkara-perkaranya. Tetapi, ada kalanya perkara itu sangat luar biasa, sehingga kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Disinilah orang itu bisa menjadi khawatir dan depresi. Jangan kita membiarkan diri kita khawatir dan depresi. Oleh karena khawatir dan depresi akan menghilangkan akan pengharapan yang akan datang. Dan juga iman saat ini. Oleh karena kita merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Bahwa Tuhan itu tidak ada, oleh karena Dia tidak mengintervensi persoalan kita. Tetapi kalau kita berpikir positif, bagaimana Petrus katakan, serahkan semua khawatirmu kepada Dia, maka Ia akan bertindak. Pemazmur juga mengatakan di dalam Mazmur 55 ayat 22, serahkan semua kekhawatiranmu, maka Ia akan
datang untuk menolong engkau di tengah-tengah kesesakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, melihat yang tidak kelihatan, kita membutuhkan iman. Dan jangan kita membiarkan rasa khawatir, rasa depresi, menghancurkan pengharapan itu. Oleh karena pengharapan itulah membuat asa kita tetap bisa menghadapi hari-hari esok yang tidak pasti. Dan kalau kita berjalan dengan Yesus Kristus, dengan Allah Bapa, dan percaya kepada kebangkitannya, hari esok akan pasti. Karena Allah yang kita sembah, Yesus yang kita kenal, yang telah bangkit dari kematian, adalah Allah yang sama, baik kemarin, hari ini, dan hari esok. Ia tidak pernah berubah. Dan ia, sebagaimana pelajaran minggu yang lalu mengatakan, tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia akan selalu bersama dengan kita, berjalan di samping kita, dan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati semua para pemirsa, dan jangan lupa, khawatir dan depresi menghancurkan iman dan pengharapan kita. Jangan biarkan itu. Biarlah iman dan pengharapan tetap berkobar di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah persoalan-persoalan kita hadapi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pendeta Ursina. Baik, terima kasih Pendeta Monang Tambunan yang sudah membahas pelajaran sahabat kita di hari Rabu. Sebelum kita masuk di panelis berikutnya yang terakhir pada malam hari ini, yaitu Evangelis Sinar Padang. Sekali lagi saya ingin menyapa selamat sahabat Ibu Hernia dan Bapak Tunggul Sitohang. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu yang sudah hadir untuk menyaksikan panel diskusi pelajaran sahabat kita pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya, sekali lagi saya mengingatkan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jika Bapak Ibu ingin bertanya berkaitan dengan pelajaran suka sahabat kita, silakan tulis di ruang komentar di Facebook, dan nanti para panelis akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Kembali, selamat sahabat Ibu Janet Sepang, Ibu Seru Mangamba, dan Bapak Kenneth Mambo. Terima kasih sudah menyaksikan. Kiranya Tuhan memberkati, dan biar ini juga boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang menyaksikan panel diskusi pelajaran suka sahabat kita pada malam hari ini. Selanjutnya, di hari Kamis, tetap setia di saat Allah tak dapat dilihat. Akan dipaparkan oleh hamba Tuhan, Evangelis Sinar Padang. Silakan. Baik, terima kasih sahabat-sahabatku. Terima kasih Pendeta James yang sudah memandu acara ini. Kita boleh bertemu kembali dalam panelis Sekolah Sabat. Dan saya berterima kasih kepada panelis-panelis yang lebih dulu menyampaikan pelajaran pada malam ini. Ada Pendeta Sam, ada Pendeta Jimmy, dan juga ada Pendeta Sitorus, dan juga barusan ada Pendeta Monang dari US, dan sudah membahas bagaimana pentingnya untuk membawa semua kekhawatiran kepada Tuhan. Dan saat ini ada satu topik yang harus kita bahas bersama di dalam panelis Sekolah Sabat ini. Kami menyampaikan terima kasih bagi semua pemirsa yang ada mengikuti lewat live Facebook untuk boleh mengambil makna yang luar biasa bagaimana pelajaran minggu ini boleh melihat yang tidak kelihatan. Tidak lain adalah bila mana kita boleh menggunakan iman kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Dan topik pada malam ini yang disampaikan ke saya adalah tetap setia di saat Allah tak dapat dilihat. Saudaraku, kalau saya melihat topik pelajaran hari Kamis, kalau tetap setia di saat Allah tak dapat dilihat, mungkin sesuatu yang sangat gampang bagi kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalaupun kita tidak melihat Allah, kita boleh tetap setia kalau, tanda kutip, kalau kita merasakan kehadiran Dia di dalam pergumulan, dalam persoalan, di dalam masalah yang kita hadapi, penderitaan yang kita hadapi. Kalau kita melihat ada campur tangan Tuhan, walaupun kita tidak melihat Allah dalam masalah. Yang menjadi masalah adalah kita tidak merasakan lagi ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita,
dan selanjutnya kita juga tidak boleh dan tidak dapat melihat Allah. Saudaraku, pelajaran kita diceritakan bagaimana orang Yudea merasa bahwa Allah itu tidak ada. Bagaimana mereka selama di pembuangan, mereka merasa selama 70 tahun itu kalau benar-benar Tuhan ada, nggak mungkin hal ini bisa terjadi bagi kami. Bukankah kami percaya setia kepada Tuhan? Dan itu seruan, mungkin seruan yang banyak sekali umat Tuhan pada saat-saat sekarang ini. Izinkan saya menyadur satu ilustrasi. Saudara bisa bayangkan, kalau sekiranya saudara aktif di dalam gereja, aktif di dalam persekutuan-persekutuan gerejani, aktif di dalam perkumpulan-perkumpulan arisan, marga, teman-teman satu daerah, kita ikutin semua itu. Tidak pernah ketinggalan. Saudara mengikuti itu tidak pernah ketinggalan dari semua kegiatan ini. Tetapi saat tiba saatnya saudara dan saya dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, apakah itu karena penyakit, karena korban situasi ekonomi sekarang, atau karena hal-hal yang lain, ternyata satu pun dari gereja di mana saudara berada, dari sahabat di mana saudara aktif selama ini, satu pun mereka tidak pernah melihat, bahkan menelepon, bahkan menggubris saudara. Apa yang ada dalam benak saudara? Apa yang ada di dalam pemikiran kita ketika hal itu terjadi? Kita akan katakan, kurang apa saya lakukan Tuhan? Saya aktif dalam pelayanan. Saya aktif di dalam gereja. Tapi ketika saya terpuruk seperti ini, mana orang gereja? Mana teman saya satu arisan? Mana teman saya satu marga? Mana teman saya satu kampung? Mana teman saya sesama pendeta? Kok nggak ada? Hal itu sering terjadi. Dan itulah yang dialami oleh bangsa-bangsa pada saat itu. Khususnya Yudea. Mereka merasa, di mana Tuhan? Kenapa Engkau biarkan kami seperti ini? Kalau kamu benar-benar ada, kenapa hal ini terjadi? Tetapi penghiburan yang besar disampaikan melalui Yesaya pasal 40, ayat 11 dikatakan bahwa inilah satu penghiburan yang harusnya dipegang oleh umat-umat Tuhan. Bukan hanya zaman dulu, zaman Yesaya, tapi justru zaman kita sekarang ini. Dia katakan, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudaraku, pemirsa dimanapun saudara berada pada malam hari ini, di saat kita merasa kecewa oleh sahabat kita, kecewa oleh teman sepelayanan saudara dan saya ketika kita dalam keadaan sulit. Kecewa bahkan dari teman satu gereja saudara yang sudah sama-sama melayani, sama-sama melakukan yang terbaik di dalam gereja. Tapi di saat saudara membutuhkan itu, mereka satu pun nggak kelihatan. Ketika hal itu terjadi, ingat bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jangan pernah ada pemikiran bagi saya, bagi kita semua, bagi pemirsa semua dimanapun berada, jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan senang meninggalkan saya. Tidak ada doktrin di dalam Alkitab satu ayat pun mengatakan Tuhan meninggalkan mereka kalau mereka tetap setia kepada Tuhan. Maka pertanyaan besar bagi kita adalah bagaimana kita boleh tetap setia saat kita merasa bahwa Allah tidak ada. Saya pernah membaca satu makalah dari buku yang lain, dia katakan begini. Di saat Anda mulai merasa kurang percaya akan kuasa Allah, di sanalah sedang bekerja kuasa setan di dalam diri saudara. Jadi ketika kita mulai meragukan kuasa Allah, hati-hati saudaraku. Di sana kita sedang berada di dalam kuasa daripada setan untuk lebih menekan kita bahwa jangan pernah percaya lagi dengan kuasa Allah. Akan tiba saatnya
Di saat-saat menjelang kedatangan Kristus juga dicatat dalam Wahyu 13 ayat 15 dikatakan bahwa ini juga melambangkan suatu saat di masa depan ketika umat Allah akan dianiaya lagi dan hukum diperkenalkan lagi untuk kehancuran mereka. Dapatkah Anda bayangkan betapa mudahnya menyimpulkan bahwa jika keadaan yang mengerikan seperti itu ada, Allah pasti telah meninggalkan umatnya. Saudaraku pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga yang mengikuti panelis Sekolah Sahabat pada malam hari ini, pelajaran yang besar bagi kita ketika dihantarkan oleh Pendeta Monang Tambunan tadi, betapa kekhawatiran itu adalah memisahkan kita daripada Allah. Tetapi ketika kekhawatiran itu kita kembalikan kepada sumber daripada kuasa itu membawa kita kepada ketenangan. Maka ini juga, biarlah melalui kesetiaan kita kepada Allah yang tidak kelihatan. Tapi ketika mata kita tidak bisa melihat kuasa Allah, penyertaan Allah, biarlah mata rohani kita dengan iman kita boleh selalu melihat bahwa kuasa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan kiranya menambahkan supaya pelajaran topik yang hari Kamis ini boleh semakin kita mengerti. Kembali kepada Pendeta James Hursina. Baik, terima kasih. Evangelis Cinar Padang. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara KSM Tuhan, kita sudah mengikuti para panelis yang sudah memaparkan pelajaran Sekolah Sahabat kita sepanjang pekan ini. Selanjutnya kita akan masuk di sesi yang kedua, yaitu untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk di ruang komentar. Namun sebelumnya, sekali lagi saya ingin menyapa selamat sahabat Ibu Jocelyn Muaya Kaligis, Bapak Ervando Tindaun, dan Pendeta Robert Sitohang yang sudah menyaksikan secara live siaran panel diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kita pada malam hari ini. Terima kasih. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu yang sudah hadir pada saat ini. Selanjutnya, kita akan terlebih dahulu mendengar sebuah lagu pujian, dan setelah itu kita akan masuk di menjawab setiap pertanyaan.
Baik, terima kasih. Sebuah lagu pujian yang boleh mengangkat iman kita untuk menantikan segera akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di sesi kedua, yaitu tentang menjawab setiap pertanyaan yang sudah masuk pada malam hari ini. Yang pertama adalah dari saudara Kathy Kevin Sinaga. Saudara Kathy Kevin Sinaga, pertanyaannya adalah, tadi kita dengar dalam pelajaran hari Senin, bahwa jangan memaksakan kehendak. Pertanyaan bagaimana kita dalam melakukan komite, dalam pemilihan pegawai jemaat, atau membuat keputusan, apakah itu kehendak manusia atau kehendak Tuhan. Terima kasih. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini di hari Senin, silakan Pendeta Jimmy Mumak untuk menjawab pertanyaan dari saudara Kathy Kevin Sinaga. Silakan, Pendeta. Dari saudara Kevin Sinaga. Dia sedang melihat juga fenomena-fenomena yang terjadi di dalam jemaat. Namun pertanyaan, apakah kita seseorang yang juga memberikan. Nah, pertanyaannya berhubungan yang tadi di tengah-tengah jemaat. Mungkin yang dia mau tanyakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi kelihatan ya mungkin seperti itu, mungkin gambaran fenomena yang dia lihat. Tapi saya mau katakan seperti orang gembala memimpin sebuah pemilihan, saya dia sudah dahulu dengan dia sudah serahkan kepada, dan ketika pun dia memulai proses dengan aturan gereja kita, saya mulaikan juga dengan doa. Dan ketika dia mulaikan dengan doa, itu berarti dia mulaikan dengan kehendak Tuhan. Nah, sebagai orang pemimpin, dia paling tahu apa yang harus dia lakukan dan tindakan apa yang dilakukan jika dia melihat fenomena yang terjadi di dalam jemaat itu. Ingat, seorang gembala, dia tahu betul kawanan dombanya. Itu berarti dia juga tahu bagaimana mengatur kawanan dombanya. Kadang-kala kita melihat seperti ada yang dipaksakan. Ingat, kita harus ingat bahwa gembala itu tahu betul ke arah mana domba-dombanya akan dituntun. Karena itu, jangan kita khawatir ketika terlihat, saya mau katakan terlihat seperti bukan kehendak Tuhan yang terjadi. Karena yang saya tahu, setiap pemilihan, setiap komite, kalau dimulai doa, berarti itu adalah kehendak Tuhan. Mungkin ada berikan mungkin komentar, pada akhirnya kan kehendak Tuhan. Bacakan satu ayat untuk Mazmur ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah segala sesuatu biasanya yang akan bertindak. Apakah dia akan membahas pemimpin di dalam komite? Bisa saja ada orang tertentu yang gunakan, yang pasti serahkan hidup kita dan kita padanya. Kalau dari kesempatan yang kena akan seperti Tuhan tidak terjadi. Tuhan pasti akan menyelesaikan dengan berharap supaya selamat mungkin ada fenomena sudah seperti itu, diskusi buat bukan jadi troublemaker, tapi kita solusi, kita berikan masukan
sehingga akan terlihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, karena itu mungkin ini jawaban saya untuk sementara. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pendeta Jimmy Mumek yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Kathy Kevin Sinaga. Namun, saya memberikan kesempatan kepada para panelis yang lain yang ingin menambahkan dan melengkapi, silakan. Ada yang ingin menambahkan dari para panelis yang lain? Ada yang ingin menambahkan, melengkapi? Baik, saya rasa cukup karena tidak ada yang ingin menambahkan. Terima kasih Pendeta Jimmy Mumek yang sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Kathy Kevin Sinaga. Semoga ini boleh menjawab atas pertanyaannya. Baik, berikutnya kita akan masuk di pertanyaan yang kedua. Ini dari Bapak D. Simarmata. Baik, pertanyaan dari Bapak D. Simarmata. Nanti Pendeta Sam Sumampau boleh menjawab. Pertanyaannya adalah, kita setiap hari mempelajari firman Tuhan, namun seringkali kita meragukan eksistensinya. Bagaimanakah caranya kita untuk tidak pernah lagi meragukan Dia? Silakan Pendeta Sam Sumampau untuk menjawab pertanyaan dari Bapak D. Simarmata. Baik, terima kasih Pendeta Hursina dan juga Bapak Simarmata atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan kita setiap hari mempelajari firman Tuhan, namun seringkali kita meragukan eksistensi, keberadaan daripada Tuhan. Bagaimanakah caranya kita untuk tidak pernah lagi meragukan Dia? Jadi dalam pelajaran sekolah sahabat kita tadi ada ayat yang memang tadi saya tidak bacakan karena saya percaya saudara pasti dalam belajar sekolah sahabat sudah membacanya. Jadi kalau kita buka Alkitab kita, Roma pasal 8, saya hanya mau ambil beberapa ayat dari ayat-ayat ini. Yang pertama itu ayat yang ke-28, di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Jadi kalau dari ayat ini kita bisa lihat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, percayalah. Tadi di pelajaran hari apa itu ya, ada Yohanes pasal 14 ayat 10 sampai ayat 12 hari Senin kalau nggak salah ya, bahwa kita harus percaya kepada keberadaan Tuhan, ya, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Lalu di ayat 32 dikatakan begini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi kalau saya mau baca ini, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Nah, jadi kita tahu Yesus mati untuk kita. Itulah sebabnya di pelajaran sekolah sahabat tadi, hamba Tuhan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia mau menggambarkan kebaikan Bapa, ya, kalau hubungan dengan eksistensi, yaitu melalui Yesus. Dalam hal ini kematian, kebaikan Bapa itu, dan sekaligus keberadaan daripada Bapa itu melalui Yesus, melalui kematian Yesus. Yesus, ayat 34, Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Nah, itu tadi dipaparkan oleh Pendeta Sitorus. Lalu yang berikutnya ayat yang saya mau baca, ayat 38-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi walaupun memang di dunia ini banyak kesusahan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Ada satu video yang saya lihat di media sosial, saya lupa di Facebook di mana. Jadi ada seorang yang ateis, lalu dia potong rambut di tempat pangkas, ya, di tempat potong rambut, lalu dia bilang sama tukang tukang pangkasnya, dikatakan bahwa saya tidak percaya Tuhan. Kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Bagaimana tadi di dalam Roma pasal 8 ini. Di dalam video itu tukang pangkas itu, dia pada saat itu dia tidak bisa jawab. Tapi pada saat seorang ateis ini keluar dari tempat pangkasnya dan tukang pangkasnya ini mengantarkan keluar, lalu dia lihat ada seorang di luar yang berambut panjang. Lalu akhirnya dia panggil lagi yang ateis ini. Dia bilang, saudara percaya di dunia ini ada tukang pangkas? Ya, saya percaya, barusan saya dipotong rambut saya. Tapi saudara coba perhatikan orang ini. Orang ini rambutnya panjang. Nah, orang rambut panjang ini bukan berarti tidak ada tukang pangkas. Nah, di dalam kehidupan kita juga, dengan melihat kondisi keadaan kita, mungkin kita sakit, kita terpuruk dalam kondisi perekonomian, bukan berarti eksistensi Allah tidak ada, tidak. Tetapi sebagaimana pelajaran hari Senin, ya, dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang menghalangi semua itu? Yang menghalangi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukan berarti pada saat keterpurukan itu menjadi bagian kita, menyatakan bahwa Tuhan tidak ada, kebaikan Tuhan itu hilang. Jadi bagaimana kita bisa meyakini eksistensi daripada Tuhan itu, ya, dengan melihat dengan iman kematian Yesus yang merupakan bentuk ataupun manifestasi daripada kebaikan Bapa melalui anaknya, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu dulu, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan, saya persilakan. Saya kembalikan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sam Sumampau yang sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Desi Marmata. Mungkin ada dari panelis yang lain yang ingin menambahkan, silakan. Pertanyaan adalah, kita setiap hari mempelajari firman Tuhan, namun seringkali kita meragukan eksistensinya. Bagaimanakah caranya kita untuk tidak pernah lagi meragukan tentang Tuhan? Silakan Pendeta Monang atau Pendeta Sitorus ingin menambahkan. Ya. Silakan. Memang di tengah-tengah kekhawatiran dan pengharapan akan intervensi Allah, kemudian tidak terjadi kekecewaan, maka kita meragukan bahwa Allah itu ada. Dan apalagi, dan itulah yang dialami oleh beberapa para pelopor-pelopor di Alkitab, ya, seperti contohnya Ayub, ya, kemudian kita melihat juga Yakub. Nah, mari kita lihat kasus Yakub. Pada waktu Judah dan saudaranya menunjukkan baju dari Yusuf, maka Yakub mengambil kesimpulan sendiri bahwa tentulah binatang buas telah menerkamnya dan membunuhnya. Lalu dia tidak mau dihibur. Puluhan tahun lamanya Yakub menderita sengsara dan tidak mau dihibur, dan percaya bahwa Yusuf telah meninggal dunia. Nah, kemudian puluhan tahun lamanya, selama itu Allah tidak pernah membisikkan kepada Yakub sedikit pun bahwa anaknya masih hidup. Baik dalam mimpi atau di dalam kabar dari orang lain, tidak pernah Allah intervensi bahwa Yusuf masih hidup dan berada di Mesir. Nah, kadang-kadang dalam hidup itu demikian. Ya. Kita melihat
bagi Yusuf bahwa bagi Yakub Yusuf telah meninggal padahal dia masih hidup dan dia sangat menderita, ya. Tetapi kita melihat bagaimana Yakub tetap memelihara imannya kepada Allah. Kalaupun ada di tengah-tengah keraguan bahwa setiap persoalan-persoalan yang dihadapi, intervensi Allah tidak mungkin ada. Tetapi bukan berarti Allah tidak ada. Dan dia menjaga pengharapan itu. Bahwa pengharapan bahwa satu saat nanti bertemu dengan anaknya Yusuf akan terjadi. Walaupun mungkin tidak di dunia ini, tapi di akan datang. Dan dia menjaga asa pengharapan itu. Dan betul pada waktu saatnya telah tiba. Ya, Allah mengatakan kepada Yakub, pergilah ke Mesir, anakmu Yusuf masih hidup. Mendengarkan berita itu, ya, apa yang terjadi? Jiwanya, semangatnya hidup kembali. Nah, di tengah-tengah persoalan-persoalan kita hadapi, ya, seperti pertanyaan tadi, memang seringkali kita merasa mengambil jalan pintas putus asa, sudah mengambil kesimpulan. Dan ini yang perlu kita ingat. Di tengah-tengah kesusahan yang kita hadapi, dan kalau kita membiarkan perasaan kita menguasai pikiran kita, maka perasaan kita akan menjadi negatif. Dan kita akan mengambil satu jalan pintas, jalan yang cepat, yang seringkali jalan itu, keputusan itu adalah jalan yang salah. Dan kita akan menerima konsekuensi dari apa keputusan yang kita ambil yang cepat itu. Mungkin itu dari saya. Kalau ada yang lain bisa tambahkan. Baik, terima kasih Pendeta Monang Tambunan yang sudah melengkapi jawaban atas pertanyaan Bapak D. Simarmata. Semoga ini boleh menjawab pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan, sebelum kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, kembali saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti panel diskusi pada sahabat pada malam hari ini. Selamat sahabat, selamat malam Bapak Albert Daniel Solang, Ibu Mary Saragi Raja Guguk, Ibu Helmina Simatupang, Bapak Jackson Napitupulu, Bapak Stephen R. Wokas, dan Bapak Imer Nenggolan. Selanjutnya ada juga Ibu Tina Yesa, Bapak Olwan Tamba, dan Bapak Johnson Tamba. Terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Bapak Daniel Tan. Terima kasih Bapak Daniel Tan yang sudah memberikan pertanyaan pada malam hari ini. Dan nanti saya minta Pendeta Sitorus Tono untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Daniel Tan. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan iman dan pengharapan? Bukankah dua-duanya harus kita miliki? Mohon dijelaskan. Jadi apa perbedaan antara iman dan pengharapan? Silakan Pendeta Sitorus Tono. Baik, terima kasih Pendeta James Ursina. Terima kasih juga kepada Bapak Daniel ya, yang sudah bertanya apa perbedaan iman dengan pengharapan ya. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa iman itu ya seperti umpama ya angin. Angin itu bisa kita rasakan, tetapi tidak bisa kita apa? Kita lihat. Ya. Pengharapan ya sebenarnya tidak jauh-jauh beda dengan iman ya. Karena kalau orang yang memiliki pengharapan, sudah pasti dia memiliki iman. Ya, tujuannya ke situ juga Pak Daniel ya. Dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Semua kita memiliki atau menginginkan satu pengharapan. Pengharapan yang kekal, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, iman, ya, ketika kita memiliki iman yang benar-benar
iman di dalam Yesus Kristus. Ya. Maka ketika kita mau masuk atau kita mau menginginkan kerajaan sorga itu melalui iman yang kita miliki, bahwa pengharapan itu akan kita dapatkan kelak. Ya. Jadi perbedaannya hanya beda-beda tipis saja, Pak Daniel ya. Iman itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan ya melalui pertolongan kuasa dari Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu ya itu akan berhasil ketika ada kuasa dari Tuhan Yesus. Pengharapan itu yang kita mau dapatkan baik. Maaf saudaraku, Bapak Ibu, Pak Daniel, karena sinyal. Ya, jadi pengharapan itu sesuatu yang kita ingin dapatkan dan kita raih ketika kuasa Roh Kudus Tuhan ada di dalam hati manusia itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pendeta James Ursina. Baik, terima kasih Pendeta. Mungkin dari panelis yang lain ingin menambahkan dan melengkapi jawaban dari Pendeta Sitorus Tono tadi berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Daniel Tan. Mungkin Evangelis Cinar Padang boleh melengkapi dan menambahkan? Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk mana kita boleh memiliki iman dan pengharapan. Kalau saya ditanyakan apa perbedaan, jelas ada perbedaan, tetapi saya lebih senang kalau apa hubungan, ya, apa hubungan daripada iman dan pengharapan. Dan walaupun ada perbedaan, jelas yang disampaikan oleh Pendeta Sitorus Tono tadi bahwa memang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tidak boleh lepas ya. Itu dasar dari segala sesuatu yang saudara dan saya harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itulah topik pelajaran kita pada malam hari ini. Tetapi ketika kita belajar tentang pengharapan, apa yang disampaikan oleh Pendeta Sitorus tadi, pengharapan itu adalah bahwa merupakan satu keinginan saudara dan saya. Boleh saja itu yang dikatakan iman, kita beriman kepada Kristus. Kalau berharap ke siapapun kita bisa berharap. Tetapi ketika kita memiliki pengharapan bersama-sama beriman kepada Kristus, itu adalah sangat sempurna adanya iman dan pengharapan. Dengan kata lain bahwa tanpa iman, maka manusia tidak akan mempunyai pengharapan kepada yang kuasa, maksud saya. Bukan pengharapan-pengharapan yang begitu banyak yang ditawarkan oleh dunia ini. Jadi kalau boleh saya sampaikan pada malam hari ini adalah hubungan kedua-duanya adalah sama dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Selainnya boleh ditambahkan oleh panelis yang lain. Kembali kepada pemimpin. Baik, Boleh terima tambahkan? kasih. Ya, oke, baik. Silakan Pendeta Sumampo ya. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Sitorus dan juga Pendeta Sinar Padang tadi ya. Jadi saya ada apa namanya ini yang saya dapat ini dikatakan begini. Iman dan pengharapan di dalam Alkitab itu adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Itulah sebabnya tadi sudah disebutkan oleh Pendeta Sinar Padang di dalam Ibrani 11 ayat 1 tadi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau mau dihubungkan dengan pengharapan, iman adalah dasar dari segala dari pengharapan kita. Begitu dia. Dikatakan di sini gini, iman dan pengharapan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan begitu saja di dalam kerohanian kita, dalam Alkitab. Sebab iman
harus selalu disertai dengan menaruh pengharapan kepada sesuatu yang diimani. Saya mau ulangi lagi. Iman itu harus selalu disertai dengan menaruh pengharapan kepada sesuatu yang diimani. Sedangkan pengharapan dapat dilakukan jika seseorang memiliki iman. Makanya hubungan iman dengan pengharapan ini sangat berhubungan, ada relasinya. Itulah sebabnya tadi Bapak Daniel Tan katakan, dua-duanya itu Alkitab katakan harus kita miliki. Harus memiliki iman kepada sesuatu. Pengharapan harus didasarkan kepada sesuatu yang dipercayai. Jadi pengharapan harus didasarkan kepada iman. Dan iman menolong orang untuk memiliki pengharapan. Begitu juga sebaliknya. Pengharapan menolong orang untuk semakin beriman. Jadi ini dia punya relasinya, hubungannya. Tapi kalau ditanya perbedaannya, dari apa yang saya miliki dikatakan begini. Umumnya yang namanya pengharapan itu didasarkan pada logika, berbeda dengan iman. Kalau iman tadi kan buktinya itu dari segala sesuatu yang tidak dilihat, itu Ibrani 11 ayat 1. Kalau kita loncat ke ayat 3 dikatakan begini, dalam Ibrani 11. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah, sehubungan dengan judul sekolah sahabat kita. Jadi itulah iman. Jadi kalau iman ini ya semata-mata didasarkan pada yang tidak bisa dibuktikan secara kasat mata, itulah iman. Jadi harapan itu berdasarkan logika, sedangkan iman tidak pakai logika karena tidak bisa dibuktikan ya melalui kasat mata. Lalu kalau harapan itu, nah ini bedanya juga nih. Harapan dia memahami ketidakpastian. Namanya pengharapan. Dia bisa memahami yang ketidakpastian. Berbeda dengan iman. Kalau iman, dia tidak memahami yang namanya ketidakpastian. Kenapa? Kalau orang yang beriman itu, dia tahu bahwa ada rencana daripada yang dia imani itu adalah rencana yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih baik. Jadi, sekali lagi ke pelajaran sekolah sahabat kita, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia mengimani. Walaupun pengharapannya dia pakai logika tadi, dia memahami ketidakpastian, tetapi imannya mengatakan bahwa ada rancangan Tuhan. Ya, rancangan Tuhan itu lebih baik daripada rancangan manusia. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sumampau. Terima kasih Bapak Daniel Tan yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga bisa menjawab. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan masuk di pertanyaan berikutnya. Ini nanti Pendeta Monang Tambunan karena ini berkaitan dengan pelajaran hari Rabu. Pertanyaan dari Bapak Hasi Tungkir. Pertanyaan adalah mengapa kita masih cemas dan khawatir? Padahal kita mengaku memiliki Tuhan. Apa kiat-kiat untuk menghilangkan kecemasan dalam hidup kita? Silakan Pendeta Monang Tambunan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Hasi Tungkir. Terima kasih Bapak Hasi Tungkir, Pendeta Ursina. Mengapa kita masih cemas ya? Nah, kecemasan atau anxiety itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Ya. Atau kalau kita katakan kekhawatiran itu dengan stres, itu adalah bagian hidup kita sehari-hari. Nah, stres ini menolong kita untuk bisa menghadapi tantangan di hari-hari yang sedang kita hadapi saat ini dan hari-hari yang akan datang. Dan kemudian stres ini bisa berubah menjadi depresi. Nah, depresi ini yang berbahaya. Ini adalah sebuah penyakit atau mental illness atau penyakit pikiran. Nah, selama itu masih stres normal, bisa kita hadapi, ya, itu menolong kita untuk bisa bertahan hidup. Nah, persoalannya adalah
stres atau tekanan-tekanan datang silih berganti tidak berhentinya, sehingga kita overwhelmed, sehingga kita merasa bahwa kita tidak sanggup lagi itu menyelesaikannya. Nah, lalu kemudian yang kedua adalah kenapa kita masih bisa mengalami kekhawatiran ini, oleh karena pertama kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, dan memang itu adalah self-defense mechanism yang pertama kita keluarkan, karena itu adalah refleksi. Ya, begitu kita mendapatkan persoalan, maka secara otomatis tubuh kita akan memberikan kepada kita satu coping mechanism bahwa saya harus menyelesaikan persoalan ini. Ya, karena kita mempunyai kemampuan dan kita mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Tetapi ada batas di mana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Di saat-saat kita tidak mampu lagi secara jasmani, secara rohani, secara pikiran menyelesaikan persoalan kita, maka kita mengharapkan bantuan dari orang lain. Nah, sementara kita mengharapkan bantuan itu datang, ternyata tidak datang, maka ada kekecewaan. Dan itu yang terjadi, kita menjadi depresi. Ya. Nah, bila mana kita melihat hal ini, depresi ini, maka kita pun akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan tidak ada, bahwa Tuhan tidak menolong kita di tengah-tengah kesusahan kita, dan akhirnya mengakibatkan kita depresi. Nah, bagaimana caranya supaya kita jangan depresi? Nah, Ayub pernah melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dia berargu, dia mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu tidak adil. Bahkan dia menantang Tuhan kalau dia ada. Ya, kalau Tuhan mengatakan, di mana engkau pada waktu aku meletakkan dasar bumi ini, di mana engkau pada waktu aku mengadakan ini, apakah engkau tahu dalamnya lautan dan tingginya langit segala macam? Dan Ayub mengatakan tidak tahu apa-apa. Nah, artinya apa? Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebagaimana Musa ayat ini kita mengatakan, dia melihat di depan mata dia bahwa kemuliaan, kehebatan Mesir memberikan kepada dia mungkin hal-hal yang bisa dia rasakan, bisa dia nikmati. Tetapi dengan mata imannya, dia melihat sesuatu yang tidak kelihatan, yang dia berpikir mengambil kesimpulan bahwa apa yang tidak kelihatan itulah yang temporary sekarang ini. Ya, yang tidak kelihatan itu akan menolong dia nanti untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Berpikir positif. Menggunakan energi yang positif. Jangan kita menghabiskan waktu untuk energi-energi yang negatif. Karena energi yang positif akan membuat gairah hidup kita semakin semangat, dan pengharapan kita akan dipelihara untuk hidup selalu. Nah, dan apakah ini gampang dilakukan? Tidak gampang. Tetapi kita melihat dari kisah Esther contohnya, apa yang dia lakukan pada waktu persoalan datang dalam kehidupannya. Yang pertama dia lakukan adalah mencari Tuhan, berpuasa, dan mengundang dukungan support dari yang lain. Ya, untuk berdoa dan berpuasa bersama-sama dengan dia. Dan kita melihat kuasa doa dan puasa sangat besar dalam menghadapi tantangan kehidupan kita. Dan Tuhan akan mengintervensi persoalan-persoalan kita itu. Nah, ada kalanya juga kita akan menghadapi seperti Daud pada waktu dia berdoa atas keselamatan bayi yang baru lahir. Ya, akhirnya meninggal dunia juga. Tetapi Daud setelah berdoa kepada Tuhan, berpuasa, tidak mau makan, tidak minum, tetapi doanya tidak dijawab. Akhirnya dia mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dan dia tetap semangat dalam hari-harinya. Dia tidak ditudung oleh kesedihan yang luar biasa. Oleh karena demikian, kita melihat inilah yang harus kita tiru dalam kehidupan kita. Terima kasih, Pendeta. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Pendeta Monang Tambunan yang sudah Boleh saya tambahkan, Jim? Bapak Hasi Tungkir. Baik, mungkin ada dari panelis yang lain yang ingin menambahkan. Oke, silakan. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa, Saudara Situngkir. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang terjadi di dalam sepanjang kehidupan kita, entahkah itu umat Tuhan dan juga yang bukan umat Tuhan. Tetapi yang paling menyedihkan adalah ketika hal ini terjadi terus, sama saja bagi kita yang percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan, menyaksikan bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi kekhawatiran itu terus ada. Saudaraku Situngkir, saya sangat senang pertanyaan ini
saya punya topik khotbah satu pelajaran saya sampaikan bahwa saya kasih pernah satu topik kekhawatiran membunuhmu. Memang kita tidak bisa menyangkal bahwa kekhawatiran terjadi dalam hidup ini. Walaupun kita katakan kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah berserah kepada Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Kekhawatiran terjadi. Kekhawatiran terjadi ketika kehilangan pekerjaan, saudaraku. Mungkin karena persoalan dalam rumah tangga, bahkan karena persoalan di dalam jemaat. Itu pun menjadi kekhawatiran dalam pelayanan. Mungkin ketidakpastian dalam pelayanan. Mungkin juga kehilangan istri atau suami, masalah pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya itu membuat kekhawatiran yang luar biasa bagi kita. Tetapi apa pesan daripada Kristus sama kita? Pesannya sama kita jelas bahwa jangan pernah kita menyimpan kekhawatiran itu, sebab itu boleh membunuh kita. Saya mau menyampaikan satu ilustrasi yang sangat sederhana. Mudah-mudahan ini bisa mengobati kekhawatiran saudara dan saya. Khususnya si Tungkir dan keluarga. Satu kali ada seorang pecinta burung, saudaraku. Lalu dia bawa burung satu ekor dimasukkan ke dalam kandang, dan kandang itu sangat bagus dibuat dari jerjak besi. Pemilik burung merasa sangat nyaman burungnya berada di dalam. Tapi apa yang terjadi? Ketika pagi-pagi yang pecinta burung itu melihat burung sudah mati, dia mau cari tahu kenapa. Tidak lain karena di bawah sangkar burung itu ada seekor kucing terus berkeliling-keliling dan berkeliling-keliling. Dan ketika ketakutan terjadi bagi seekor burung, dia menabrakkan tubuhnya ke sekeliling kandang, ke sekeliling kandang yang terbuat dari besi. Dia tidak berhenti karena dia merasa bahwa sebentar lagi saya akan dimakan sama kucing yang ada di bawah. Dia merasa itu musuh yang sangat besar. Akhirnya dia pun mati karena membentur-benturkan kepala dan tubuhnya ke sekeliling daripada sangkar itu. Saudaraku, ini pelajaran besar bagi kita, sebuah kekhawatiran. Kalau sekiranya seekor burung itu tetap diam dan merasa nyaman di dalam sangkar itu, sehebat apapun kucing dia tidak akan dapat karena pemiliknya sudah membuat satu tempat yang sangat bagus dan luar biasa. Tetapi pikiran daripada burung itu membawa kematian karena banyak kekhawatiran. Apa yang saya mau sampaikan, saudara Situngkir? Kalau kita kadang-kadang lupa bahwa ada Allah yang memberikan perlindungan yang luar biasa kepada kita, sampai dikatakan buku Yesaya, malaikat-malaikat Tuhan selalu berkemah bersama-sama dengan kita. Kalau itu tetap kita rasakan, mungkinkah masih ada kekhawatiran? Tetapi yang jadi masalah adalah kita tidak percaya protek daripada Allah. Kita tidak percaya perlindungan yang Tuhan berikan. Kita sering sekali bagaikan burung dalam sangkar yang tempatnya terbuat dari besi. Dia dibunuh oleh kekhawatirannya. Padahal kucing tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun persoalan yang saudara hadapi, sehebat apapun tantangan yang menyerang saudara, kalau saudara dan saya masih percaya bahwa Allah masih memberikan perlindungan bagi saya, percaya, kuasa itulah yang melindungi saudara dan saya. Kembali kepada pemimpin. Baik, terima kasih. Evangelis Cinar Padang yang sudah melengkapi jawaban atas pertanyaan Bapak Hasi Tungkir. Bapak Ibu, masih ada beberapa waktu ke depan. Jika masih ada 1-2 pertanyaan, kami persilakan untuk menulis di ruang komentar di Facebook Anda. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Lee Jin Hin. Ya, Bapak Lee Jin Hin. Ini pertanyaannya agak sedikit sensitif. Dan kebetulan tidak ada pendeta DKI di sini, jadi umum saja jawabannya ya. Pendeta Jimmy Mumek boleh menjawab pertanyaan dari Bapak Lee Jin Hin. Pertanyaan adalah secara umum ya, Tuhan memegang kendali. Ya, Tuhan memegang kendali. Namun, mengapa Tuhan membiarkan seseorang yang tidak punya jiwa memimpin menjadi seorang leader?
Oke, silakan Pendeta Jimmy Mumek untuk menjawab secara umum saja pertanyaan dari Bapak Lee Jin Hin. Tuhan yang memegang kendali, namun kenapa Tuhan membiarkan seseorang yang tidak punya jiwa memimpin menjadi seorang leader atau menjadi seorang pemimpin? Silakan, Pendeta Jimmy Mumek. Oke, terima kasih. Jadi mungkin dari kacamata kita, karena mungkin saja sudah ada perasaan like and dislike. Pada prinsipnya, kalau menurut saya, siapa saja yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tempatkan di posisi itu. Ingat bahwa semua, seperti saya katakan tadi, semua sudah didoakan. Dan kalaupun terlihat sepertinya tidak cocok jadi pemimpin, ingat Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan Tuhan tahu waktunya, kapan dia naik dan kapan waktunya juga dia akan turun. Jadi Tuhan yang mengendalikan segala-galanya. Jangan kita ragu dengan apa yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kita. Ingat, Tuhan sedang mengendalikan segala-galanya. Anda lihat pengalaman orang-orang Israel, Anda juga melihat raja-raja Israel, raja-raja Yehuda, Anda boleh bandingkan. Dan Anda akan temukan bahwa ternyata banyak juga mungkin pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan menempati posisi itu, walaupun sepertinya tidak punya jiwa kepemimpinan. Tapi yang pasti, di mana-mana ketika kita melihat ada fenomena-fenomena seperti itu, mari kita atur cara berpikir kita. Cara berpikir kita, mari kita pikirkan bahwa semua ini atas kehendak Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan menuntun pekerjaan Tuhan. Ingat, ini bukan pekerjaan kita. Inilah pekerjaan Tuhan. Mungkin saja ada faktor-faktor manusia yang ada di dalamnya sehingga terjadi seperti ini, A, B, C, dan sebagainya. Kadang-kala kita kecewa dengan keputusan yang tidak sesuai dengan kesukaannya saya. Ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah sebenarnya kita. Padahal kita melihat secara, katakan tidak. Ayat tadi yang saya angkat di dalam kitab Mazmur tadi, 37 ayat yang ke-6. Iya, jadi Allah yang akan memunculkan kebenaran, bukan kita. Jadi bukan hak kita, kemudian menuduh si A, si B, begini dan sebagainya. Ia yang akan memunculkan kebenaran seperti terang, dan hakmu seperti siang. Jadi saudara-saudara, jangan kita ikut campur dengan urusan Tuhan. Kalau Tuhan sudah izinkan dia menjadi pemimpin, berarti Tuhan punya cara juga untuk menuntun gereja ini kepada jalan yang benar. Jadi, mari kita aturlah pikiran kita. Kita cocokkan dengan pikiran Tuhan. Kita doakan, kita bergumul, supaya, tadinya tidak punya jiwa kepemimpinan, karena seluruh umat Tuhan mendoakan, akhirnya yang kita harapkan mungkin negatif, yang terjadi ialah positif. Jadi mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pendeta Jimmy Mumek, mungkin ada yang ingin menambahkan dari para panelis yang lain? Pertanyaan dari Bapak Lee Jin Hin. Silakan, ada yang ingin menambahkan atau melengkapi sebelum kita masuk di pertanyaan terakhir ya pada malam hari ini? Bisa diulangi pertanyaannya, Pendeta? Oke, baik. Ini pertanyaannya adalah dari Bapak Lee Jin Hin. Tuhan yang memegang kendali, namun mengapa Tuhan membiarkan atau mengizinkan seseorang yang tidak punya jiwa memimpin menjadi seorang leader atau pemimpin? Silakan. Terima kasih. Memang itulah kenyataan hidup, faktanya demikian. Ada terjadi di mana seorang kita berpikir bahwa orang itu tidak mempunyai leadership, tapi justru terpilih menjadi seorang pemimpin. Ya. Nah, hal yang dan Pendeta Mumek sudah menjelaskan panjang lebar mengenai bagaimana sikap kita. Tetapi ada mau saya tambahkan, yang pertama adalah bahwa orang ini tidak mempunyai skill leadership, tapi apakah ia seorang yang rohaniawan? Yang menjadi persoalan adalah sudah tidak punya skill leadership,
tapi juga nggak spiritual, tidak rohani. Ya, nah ini akan membawa disaster. Ya, jadi walaupun kita mendoakan orang ini, bukan kita tidak percaya kepada kuasa doa untuk mengubahkan orang ini, tetapi di sana unsur humanismenya, kepentingan pribadinya yang akan terjadi. Ya, kalau kita bertanya apa ini keputusan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, seringkali Tuhan itu silent, ya, tidak bertindak atas apa keputusan manusia, ya, dan pilihan yang telah dibuat oleh manusia. Tapi bukan berarti Tuhan setuju dengan keputusan itu sendiri. Jadi kita perlu melihat pada waktu kita mengadakan ini secara general, ya, baik di pemerintahan ataupun di dalam organisasi gereja, kita sebagai stockholder atau orang-orang yang telah diutus untuk memilih orang tertentu, maka sebagaimana pelajaran kita katakan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan mungkin kita nggak perlu mencari-cari apa kehendak Tuhan, tetapi orang yang rohani akan mengetahui apa kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Jadi, tetapi kalau orang stockholder atau orang yang telah terpilih menjadi pemilih tidak mencari atau mengandalkan keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri, dan mencari seorang pemimpin untuk kepentingannya dan keuntungannya, ini yang berbahaya. Pekerjaan Tuhan bisa saja tidak mengintervensi supaya kita mengetahui konsekuensi apa yang telah kita lakukan dan apa yang kita putuskan. Bukan berarti Allah setuju dengan putusan itu. Jadi nanti end produknya yang akan kita lihat. Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Jadi karena itu ini sebuah warning kepada kita atau amaran supaya kita berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Ya, sebagai manusia ada kecenderungan kita ingin mencari keuntungan dan kesempatan. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan, yang pertama yang terutama yang harus kita lakukan adalah kepentingan siapa? Tuhan atau kepentingan pribadi? Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Monang yang sudah melengkapi atas pertanyaan dari Bapak Lee Jin Hin. Baik, sebelum kita masuk di pertanyaan terakhir, sekali lagi kami mengucapkan selamat Sabat, selamat malam kepada Bapak Martin Glenn, Bapak Renfield Tambu Bolon, Bapak Pearson Doringin, Ibu Martalina Limbong, Bapak Dapot Sagala, dan Bapak Kisah Frans. Tuhan memberkati. Berikutnya ini pertanyaan terakhir, saya rasa dari Bapak Imer Nenggolan. Ya, saya minta nanti Pendeta Sitorus Tono untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Imer Nenggolan. Nanti kalau ada yang ingin menambahkan dari panelis yang lain, silakan. Apakah setiap keputusan jemaat sudah pasti Tuhan berkenan dengan keputusan itu? Sekali lagi, apakah setiap keputusan jemaat sudah pasti Tuhan berkenan dengan keputusan itu? Silakan, Pendeta Sitorus Tono. Menjawab pertanyaan dari Bapak Imer Nenggolan. Baik, terima kasih kepada Pendeta John Hursina. Selamat Sabat, Pak Nenggolan. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Ya. Apakah keputusan jemaat itu sudah berkenan kepada Tuhan? Ya. Ketika satu gereja mengadakan rapat ataupun majelis, ya, untuk hal memajukan satu pekerjaan Tuhan, atau dalam hal apapun itu, tetapi tujuannya adalah untuk membangun jemaat ini supaya bisa bertumbuh, bisa maju, maka keputusan itu akan diputuskan, ya, melalui konferensi jemaat. Jadi ketika itu sudah diputuskan oleh konferensi jemaat dan sudah ditetapkan bahwa itulah keputusan yang terbaik dan sudah barang tentu itu sudah didoakan. Sebelum keputusan itu disampaikan, sudah barang tentu kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan kuasa dari Tuhan. Agar ketika nanti rapat, ketika nanti diadakan konferensi jemaat, semua keputusan itu adalah yang terbaik.
Jadi keputusan jemaat itu, keputusan dari konferensi jemaat itu adalah keputusan yang terbaik dan itu sudah pasti berkenan di hadapan Tuhan, kepada Tuhan. Ya. Lain cerita kalau keputusan dari salah satu pihak atau sekte-sekte yang lain, atau ada pro dan kontra, ya, itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tetapi keputusan konferensi jemaat ya secara menyeluruh itu sudah barang pasti berkenan di hadapan Tuhan, ya. Di dalam peraturan jemaat juga dikatakan tidak ada keputusan yang tidak baik ketika keputusan itu tidak dilakukan bersama-sama dengan anggota jemaat, gembala, dan seluruh jemaat ketika keputusan itu diumumkan dan disetujui. Ya, jadi itu sudah pasti berkenan kepada Tuhan. Karena itu keputusannya menyeluruh, ya, menyeluruh keputusan jemaat. Mungkin ini yang sedikit ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti pendeta hamba-hamba Tuhan yang lain boleh tambahkan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pendeta James Fursina. Baik, terima kasih pendeta. Mungkin 1-2 dari para panelis yang ingin menambahkan, karena waktu kita sudah hampir habis. Silakan jika ada yang ingin menambahkan. Saya ingin menambahkan, pendeta. Oke, silakan pendeta Monang. Mungkin yang terakhir ya sebelum kita closing statement. Silakan. Idealnya demikian, seperti katakan pendeta Kristus tadi, ya. Tetapi ideal tidak selalu reality apa yang terjadi di lapangan. Jadi, apakah Tuhan selalu setuju, ya, kepada keputusan jemaat? Contohnya seperti yang tadi dipaparkan, tidak selalu. Contoh sederhana adalah keputusan orang Israel untuk mengangkat seorang raja, gantinya Tuhan menjadi pemimpin mereka. Allah tidak setuju. Ya, Allah tidak setuju. Walaupun secara mayoritas, secara bangsa, itu adalah keputusan keseluruhan bangsa Israel, bahwa mereka akan memiliki seorang raja. Lalu kemudian banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat di Alkitab, ketidaksetujuan Allah kepada suara mayoritas. Nah, contoh sederhana, saya tidak menyebutkan gerejanya, ada sebuah rencana, sebuah gereja untuk membuka 2 perbaktian. Oleh karena ada motif-motif tertentu, ya. Nah, rupanya orang ini, ketua ini mengatakan kepada saya sudah berdoa dan berpuasa pendeta supaya gereja kami tidak mengadakan 2 perbaktian, ya. Tetapi kelihatannya para ketua, ya, yang lain dan orang tokoh-tokoh di jemaat itu sudah berembuk dan mempengaruhi orang-orang lain supaya nanti konferensi sidang semua setuju dengan alasan-alasan yang masuk di akal bahwa itu perbaktian harus dibagi 2. Nah, pertanyaan kita adalah, dia bertanya kepada saya, apakah Tuhan itu yang Tuhan kehendaki? Saya sudah berpuasa dan saya sudah berdoa dan keputusan diambil bahwa apa yang saya rindukan tidak dijawab Tuhan, justru keputusan orang banyak yang diambil. Apa yang terjadi? Akhirnya gereja itu jadi pecah oleh karena perbaktian terbagi 2, ya. Karena ada nanti golongan mengatakan, oh ini kerja kami, ini segala macam. Nah, di sini kita melihat dasarnya adalah motif. Nah, ada kadang-kadang, ya, seperti dalam Alkitab, ada jalan sangka orang lurus, tapi ujungnya menuju mati. Kita tidak tahu apa motif orang itu. Menseranenya apa, ya. Seolah-olah keputusan yang baik atau satu kebijakan yang baik, seolah itu adalah kebijakan dari surga, ternyata itu adalah kepentingan pribadi. Apa motifnya? Ya, kita tidak mengetahui. Mungkin kacamata kita tidak bisa melihat jauh ke depan kalau ini adalah kehendak Tuhan atau tidak. Ya. Tetapi kita melihat secara sekarang ini bahwa ini adalah satu keputusan dan
satu kebijakan yang tepat untuk saat itu. Dan kita harus setuju untuk melakukan saat, dan semua setuju dan melihat itu adalah benar. Tetapi kita tidak melihat, karena kita tidak bisa melihat jauh ke depan apa yang akan terjadi. Tetapi kalau kita melihat, ya, kalau itu datang sincere, tulus dari hati setiap pemilih, bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang bukan mementingkan dirinya sendiri, bukan kepentingan pribadi, bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan ya oleh karena didasarkan keegoisan, ya, tetapi itu adalah satu keputusan atau satu kebijakan yang didasarkan oleh karena iman dan pengharapan dan keselamatan, ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan, bahwa jangan kita pungkiri bahwa ada banyak kampanye-kampanye kecil-kecilan, walaupun di lokal-lokal, ya, di gereja-gereja lokal, gereja kecil, ya, maupun di tingkat-tingkat conference, ya, ada kepentingan pribadi yang memaksakan kehendaknya supaya itulah keputusan yang bisa diambil. Jadi apakah Allah setuju? Tidak. Contoh, bangsa Israel tidak pernah Allah setuju untuk mereka yang memiliki raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat, ketidaksetujuan Allah atas keputusan secara mayoritas. Tetapi yang pasti, bila mana kita mempunyai pengharapan dan mempunyai keyakinan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka keputusan itu adalah keputusan yang berasal dari surga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Pendeta Ursula. Baik, terima kasih Pendeta Monang Tambunan yang sudah melengkapi pertanyaan yang terakhir dari Bapak Imer Nainggolan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, karena waktu jualah maka kita harus berpisah pada malam hari ini. Dan untuk itu, ini masih ada 2 lagi. Selamat sahabat, selamat bergabung Ibu Cindy Sijabat dan Bapak Martin Taniwel. Kiranya Tuhan memberkati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah menyaksikan siaran langsung panel diskusi pelajaran suka sahabat pada malam hari ini. Baik, karena jamnya yang sudah jam 9, kita akan berpisah. Dan untuk itu, saya minta dari para panelis untuk memberikan closing statement dan sekaligus ucapan selamat sahabat dari bahasa masing-masing. Yang pertama, dari Evangelis Cinar Padang. Boleh kasih closing statement sekaligus memberikan selamat sahabat dalam bahasa Batak. Baik, terima kasih Pastor James Ursina, terima kasih semua panelis, dan terima kasih bagi semua pemirsa yang ada di Facebook. Closing statement dari pelajaran kita adalah, di saat kita bisa melihat sesuatu yang kelihatan, itu adalah sesuatu yang biasa, baik bagi umat Tuhan dan juga bagi yang bukan umat Tuhan. Tapi di saat kita bisa melihat kuasa Tuhan di dalam segala pergumulan kita, walaupun Tuhan tidak kelihatan di sana, tapi kuasanya kita boleh lihat, itulah membuktikan hubungan kita sedang baik dengan Tuhan. Terima kasih, kami mau menyampaikan selamat sabat bagi kita semua, juah-juah Tuhan mau memasuk-masuk kita Karina. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Pendeta Sitorus Tono, kasih closing statement dan selamat sahabat dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih kepada Pendeta James Ursina. Sugeng sabat galung ya. Sebagai closing statement yang akan saya sampaikan pada hari Sabat ini adalah, kebangkitan tidak hanya memberi Yesus segala jenis kuasa, tetapi kuasa untuk memerintah dan menyediakan setiap hal yang mungkin dibutuhkan umatnya untuk selama-lamanya. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Yesus, dan itu akan diberikannya kepada jemaat melalui kuasanya. Melihat yang tidak terlihat, kita memiliki iman dan pengharapan di dalam Yesus,
kelak ketika Yesus datang kali kedua, semua kekhawatiran, semua kecemasan kita berdoa kepadanya di dalam nama Yesus. Ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, maka kita bisa melihat muka dengan muka bersama-sama dengan Yesus. Sugeng sahabat dalu. Matur suwun sangat. Terima kasih, Pendeta Sitorus Tono. Selanjutnya, Pendeta Jimmy Mumak untuk memberikan closing statement sekaligus nanti ucapkan selamat sabat dari bahasa Manado. Silakan, Pendeta. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Dan ayat yang ke-14, Yohanes pasal 4. Ke mute. Boleh, Pendeta diulang. Ke mute tadi. Masih di mute. Iya, unmute dulu. Oke, silakan. Oke, saudaraku. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang Dia sudah percayakan untuk kita kerjakan. Yohanes pasal 14 ayat 14 katakan, apa yang kita minta, maka Dia akan lakukan untuk kita semua. Shalom, selamat hari Sabat. Tuhan memberkati orang semua. Terima kasih, Pendeta Jimmy Mumak. Selanjutnya, Pendeta Sam Sumampo untuk memberikan closing statement sekaligus selamat sabat dalam bahasa Kupang. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita meragukan akan keberadaan Tuhan, meragukan akan kasih sayang Tuhan, mari kita melihatnya dengan iman, kelimpahan daripada Bapa kita, kemurahan hati daripada Bapa kita melalui kematian Yesus di kayu salib. Bila mana kita melihat dengan iman kematian Yesus Kristus, maka kita harus percaya sebagaimana hamba Tuhan Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat yang ke-28, bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Selamat Sabat, Wisneno Nokakit. Baik, terima kasih. Yang terakhir, silakan Pendeta Monang Tambunan. Kekhawatiran yang berlebihan membawa kita kepada keraguan dan menuntun kepada depresi yang menghancurkan pengharapan. Tetapi iman adalah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada dan Dia sanggup melakukan apa saja kalau kita menyerahkan dan meminta kepadanya. Dikatakan, mintalah, maka engkau akan mendapatkannya. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan bila mana kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Allah itu adalah Allah yang setia, baik kemarin, hari ini, dan hari esok. Dan tetaplah kita menjaga dan memelihara pengharapan itu. Karena pengharapan itu adalah percaya di hari yang akan datang, bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita dan mengatur langkah-langkah kita. Kalaupun kita terjatuh, Dia akan mengangkat kita. Kalau kita terluka, Dia akan membalut bilur-bilur kita. Dan kalau kita telanjang, Dia akan memberikan pakaian kepada kita. Kalau kita kekurangan makanan, sebagaimana Tuhan memberikan burung pipit makan, Dia juga akan memberikan kita pun makan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah biarkan iman dan pengharapan itu terkubur oleh karena kekhawatiran kita. Happy Sabbath and may God bless you all. Thank you.
Baik, terima kasih untuk semua panelis yang sudah membahas pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi para pemirsa, dimanapun pemirsa yang hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa telah memisahkan kita dari Allah. Sejak manusia berdosa, kita tidak bisa melihat Allah secara jasmati kita. Namun, melalui mata rohani kita masih dapat melihat kebaikan Allah, kemuliaan Allah, namanya, kasih sayangnya, serta belas kasihannya yang ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Hanya melalui iman, hanya melalui mata iman, seperti iman yang dimiliki Yesus Kristus, maka kita sanggup melihat kebaikan, keselamatan, kemurahan, kedamaian, perlindungan, dan penjagaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu, meskipun kita masih hidup dalam cawan lebur Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya Pendeta James Hursina, Gembala Jemaat PTMC Keramat Pulau Jakarta, mengucapkan selamat sahabat, selamat malam, Tuhan memberkati. Dan untuk itu kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa. Saya minta Evangelis Jinar Padang untuk tutup dalam doa. Silakan Pendeta. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada malam ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan memberikan satu pelajaran yang luar biasa, untuk mana kami boleh melihat sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi iman kami melihat kuasa Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, melihat campur tangan Tuhan di dalam segala persoalan yang kami hadapi dan segala pergumulan yang kami rasakan. Untuk itu Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua, menolong semua pemirsa yang mengikuti acara panelis ini sepanjang waktu ini. Tuhan lawat mereka masing-masing dimanapun mereka berada. Berikan kepada mereka pengharapan yang teguh bersama-sama dengan Tuhan, walaupun terkadang di dalam pergumulan yang sangat dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berdoa kiranya Engkau memberikan kesehatan dan berkat-berkat dari surga kepada kami semua dan juga kepada pemirsa dimanapun mereka berada. Sehingga di panelis-panelis yang akan datang di minggu yang akan datang, kami boleh tetap bersama-sama belajar mendalami dan juga menghidupkan akan firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberkati para panelis-panelis yang ada pada malam hari ini. Khususnya juga yang selalu mengaturkan acara ini, baik Pendeta Sony dan juga Pendeta James Hursina. Engkau menambahkan akal di surga, supaya mereka boleh mengorganize acara ini terus untuk menambahkan iman percaya kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih atas jawaban doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Boleh kita ucapkan selamat sabat. Tuhan memberkati. Sama-sama. Selamat sahabat. Sama-sama, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat malam.